Film bermula dengan memperkenalkan Mykola, seorang guru fisika di Donetsk, Ukraina, yang hidup sederhana dan damai bersama istrinya, Nastya. Mykola adalah seorang idealis dan pecinta alam. Ia percaya pada hidup harmoni dengan lingkungan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pedesaan, menjalani hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota maupun urusan politik. Keseharian mereka berubah drastis saat meletus perang di wilayah Donbas pada tahun 2014. Suatu hari, kelompok separatis bersenjata masuk ke desa Mykola. Dalam kekacauan tersebut, mereka membakar rumah Mykola dan menembak istrinya, Nastya, hingga tewas. Mykola sendiri selamat dari kejadian tragis itu. Kehilangan dan kematian sang istri membuat hidup Mykola berubah seketika. Dari seorang yang cinta damai, ia kini dipenuhi dendam dan rasa kehilangan. Setelah tragedi tersebut, Mykola memutuskan untuk bergabung dengan militer Ukraina. Awalnya, para tentara memandang rendah Mykola karena ia seorang guru dan tidak punya pengalaman militer. Namun tekadnya bulat, Mykola ingin membela tanah air dan membalaskan kematian istrinya. Ia menjalani seleksi dan pelatihan militer dasar, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlihat lemah. Melihat potensi ketelitian dan ketenangan Mykola, ia kemudian direkrut untuk dilatih sebagai sniper. Di bagian ini, kita melihat proses Mykola belajar menggunakan senapan sniper, menyesuaikan diri dengan rekan-rekan seperjuangan, dan belajar bertahan hidup di garis depan. Ia perlahan membuktikan diri di depan para tentara senior lain, hingga mulai mendapat kepercayaan. Mykola akhirnya ditempatkan di garis depan konflik. Dalam misi pertamanya, ia mengalami pergundulan batin. Membunuh manusia lain adalah hal baru dan berat untuknya. Namun, saat situasi memaksa, ia melakukan tembakan pertamanya ke arah musuh. Dari sini, Mykola benar-benar berubah menjadi prajurit sesungguhnya. Akurasi dan kesabarannya sebagai sniper mulai diakui oleh timnya. Mykola dan timnya menjalani banyak misi berbahaya, seringkali harus menyusup ke wilayah musuh untuk melakukan pengintaian atau perlawanan. Disinilah ia diberi julukan White Raven, burung dadak putih, karena kemampuannya bergerak senyap, berkamuflase, dan selalu lolos dari bahaya. Ia juga harus menghadapi sniper musuh yang sama lihai dan mematikan. Beberapa sahabat seperjuangan Mykola gugur di tiap pertempuran, membuat beban psikologisnya makin berat, namun ia tetap bertahan karena ingat janji kepada istrinya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Mykola mendapat misi untuk menemukan dan menghabisi sniper musuh paling berbahaya. Terjadi duel menegangkan antara Mykola dan rivalnya. Mereka saling mengintai dan menunggu momentum. Berkat kesabaran dan insting, Mykola akhirnya berhasil menembak sniper musuh yang telah lama meneror rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi penegasan perubahan total Mykola dari guru biasa menjadi simbol perlawanan bagi rekan-rekannya. Setelah duel itu, Mykola kembali ke markas, namun trauma dan luka batin tetap membekas. Film diakhiri dengan Mykola yang merenungi semua yang terjadi. Ia telah kehilangan kedamaian, rumah, dan orang yang dicintai, tapi ia juga menyadari peran barunya sebagai pelindung tanah air. Kini, ia bukan sekadar balas dendam, tetapi berjuang demi masa depan negaranya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.